Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu pada pembelajaran 2. Yuk simak baik-baik. Ayo mengamati. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng yang dibacakan temanku. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada paragraf pertama. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Paragraf kedua. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Paragraf ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Pada paragraf keempat, tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayanginya merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Paragraf kelima. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? 2, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Yuk kita bahas. Yang pertama, jawabannya ya, barang siapa menuai kebaikan maka akan mendapatkan balasan yang baik pula. Nomor 2, pada paragraf 3 dan keempat itu ada pelajaran yang bisa kalian petik di sisi positifnya. Selanjutnya, kita belajar bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman kelompokmu. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini di dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur tersebut. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo, ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu.
Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nomor 1. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Apa sifatnya? Ya, yang pertama, menyukai binatang. Yang kedua, lucu. Ya. Nomor 2, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Apa jawabannya? Ya, rajin dan menyukai binatang. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantonim. Kita bermain pantonim yuk. Tirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Yuk kita mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. 2, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Lalu, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Seperti ini contoh pada gambar. Nah, kegiatan terakhir bersama orang tua adalah mencari informasi tentang manfaat memelihara hewan. Cukup sekian penjelasan dari Bu Ida. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.